Sirkus. Sirkus bukan hanya sekedar hiburan. Di dalamnya juga menjadi cerminan keberagaman budaya hingga inovasi seni dalam pertunjukan. Dengan perpaduan antara seni, keterampilan, dan keberanian, sirkus menghadirkan pertunjukan yang memukau. Mulai dari akrobat yang menentang gravitasi, hingga aksi hewan terlatih yang memukau penonton. Dengan diiringi musik yang menarik, lampu yang berkilauan, dan tenda besar yang ikonik, sirkus menciptakan suasana magis yang mampu membawa para penonton ke dunia yang penuh imajinasi. Cirque du Soleil, sirkus modern kontemporer kelas dunia, di mana seni, imajinasi, dan keberanian berpadu menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi yang menontonnya. Dari akrobat memukau hingga cerita emosional yang mendalam, setiap pertunjukan yang ditampilkan oleh Cirque du Soleil merupakan karya seni yang dirancang untuk membuat penonton terpesona. Apa yang membuat Cirque du Soleil menjadi sirkus kontemporer serta menjadi ikon hiburan dunia? Pada masa Kekaisaran Romawi kuno, terdapat stadion balap kereta perang Romawi kuno dan tempat hiburan massal yang terletak di Roma. Tempat itu dinamakan Circus Maximus. Balapan kereta perang adalah salah satu bentuk hiburan paling populer di Romawi. Circus Maximus merupakan tempat terkenal sebagai balap kereta kuda serta proses militer untuk pertandingan Romawi tahunan. Sirkus tempat terbesar di Roma untuk permainan umum yang berkaitan dengan festival keagamaan Romawi. Kata sirkus memiliki arti yang sangat berbeda dari yang ada sekarang. Dengan demikian, tidak sulit untuk melihat dari mana inspirasi sirkus modern berasal. Circus Maximus merupakan tempat di mana hewan dan manusia dipertunjukkan untuk tontonan yang menghibur. Dari sini bisa ada unsur kesamaan antara sirkus Romawi kuno dan sirkus modern. Saat ini, Circus Maximus merupakan bagian penting dari sejarah Romawi dan berfungsi sebagai simbol gaya hidup Romawi, baik dulu maupun sekarang, karena di sanalah berbagai kegiatan olahraga, konser, dan acara publik selalu diadakan. Pria yang pada saat itu berusia 26 tahun mendirikan Aisley Riding School di London bersama sang istri, Patty. Di sekolah itu, mereka mengajarkan siswa dengan menawarkan pertunjukan-pertunjukan kuda, di mana pertunjukan itu menggabungkan aksi lain seperti akrobat, badut, dan musik. Ashley merupakan seorang penunggang kuda yang berbakat, dan ia juga ditugaskan untuk melatih kuda-kuda baru bagi resimennya, Dragon, Inggris sekitar tahun 1759. Resimen kavaleri yang baru dibentuk oleh Kolonel Grenville Elliot. Pada tahun 1770, Philip Astley menciptakan Amphitheater Astley yang dianggap sebagai amphitheater modern pertama arena sirkus. Philip Astley mengkhususkan diri dalam menunggang kuda dengan satu kaki di pelana dan satu kaki di kepala kuda sambil mengacungkan pedang dengan karakter tambahan seperti pantomim badut yang lucu dan akrobatik.
Seperti yang diharapkan Ashley, formula barunya langsung sukses. Dengan itu, bentuk hiburan baru telah diciptakan. Sirkus seperti yang kita kenal sekarang telah lahir. Namun, Philip Ashley dapat dikatakan bapak sirkus modern, tapi bukanlah dia yang menciptakan istilah sirkus. Charles Dibdin merupakan orang yang mendapatkan kehormatan atas istilah sirkus. Hanya satu orang yang dapat disebut sebagai orang yang menciptakan kata sirkus. Akhirnya, pada abad ke-18, semua pertunjukan dikaitkan dengan sirkus. Pertunjukan kuda, akrobat, hingga pertunjukan keliling, semua itu dilakukan untuk menyenangkan penonton di arena. Ketika pertunjukan dijadikan satu di bawah atap sebuah tenda, maka telah lahir sirkus modern. Revolusi industri menjadikan sirkus berpindah dari satu kota ke kota lainnya, di mana karyawan menyiapkan sebuah tenda besar dan perlengkapan ke dalam kotak. Dari sana, rombongan sirkus akan beriringan menuju kota-kota berikutnya. Pada tahun 1871, Banums berdiri, menampilkan pameran keanehan dari hewan dan manusia, di mana waktu itu menjadi bagian integral dari sirkus Amerika. Pertunjukan aneh merupakan cara untuk menghibur dengan menghina perbedaan fisik. Ini juga merupakan eksploitasi hingga pelecehan pemain dalam lingkungan yang ceria dan gembira. Pertunjukan aneh ini berjalan dengan beriringan dari pertunjukan binatang, akrobat, serta pertunjukan kuda. Akan tetapi, beberapa artis aneh ini mendapatkan ketenaran hingga kekayaan melalui pertunjukannya. Hingga pada tahun 1940-an, pertunjukan aneh ini tetap populer di Amerika Serikat. Namun, ketika eksploitasi pekerjanya terungkap, pertunjukan ini pun dilarang. Perang bukan hanya menghancurkan bangunan. Pasca Perang Dunia I membuat sirkus berkuda hanya tinggal kenangan. Penggerak-penggerak hak sipil di Amerika Serikat mendapatkan daya tarik dari masyarakat. Penampilan rasis pada sirkus semakin dikritik. Sirkus dipandang sebagai hiburan yang mengeksploitasi penderitaan orang lain dengan keanehannya. Dengan kemunculan televisi juga menjadi bentuk hiburan paling populer pada saat itu. Pada tahun 1970-an, lahir pula aktivisme mengenai hak-hak binatang. Di balik gemerlap lampu tenda sirkus, terdapat kisah tersembunyi yang jarang terlihat oleh penonton. Sirkus dengan aksi hewan telah lama menjadi daya tarik utama, menampilkan harimau yang melompati lingkaran api, gajah yang menari di bawah komando, dan beruang yang menaiki sepeda. Namun, di balik setiap atraksi tersimpan cerita tentang pelatihan yang ketat, tekanan, dan eksploitasi. Hewan-hewan ini seringkali dipaksa menjalani rutinitas yang jauh dari habitat alami mereka. Dengan kekuatan fisik yang dikekang dan naluri alam yang diabaikan, mereka harus mematuhi perintah demi hiburan manusia. Berbagai metode pelatihan yang terkadang menggunakan kekerasan fisik atau psikologis menjadi bagian dari proses yang panjang. Di sela-sela pertunjukan,
Mereka tinggal di kandang sempit, terisolasi, dan jarang mendapatkan perawatan yang layak. Banyak yang menyerukan perubahan. Apakah hiburan manusia layak dibayar dengan penderitaan makhluk lain? Aktivisme ini menuntut sirkus tanpa hewan, di mana seni dan keterampilan manusia dapat menggantikan ketergantungan pada makhluk hidup yang seharusnya bebas. Namun pada awal 1980-an, di sebuah desa yang menawan dekat kota Quebec, lahirlah sekelompok sirkus yang menampilkan pertunjukan yang menarik, mulai dari pemain sulap, penyembur api, hingga musisi, menyenangkan penggemar lokal dengan pertunjukan mereka. Kemudian kelompok itu berkembang menjadi Cirque du Soleil. Pemain sirkus jalanan di kota kecil Quebec menjadi nama yang terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 1987, Cirque du Soleil pertama kali menggebrak dunia internasional setelah tur pertama mereka di Amerika Serikat. Tur mereka ke Eropa pada tahun 1990 berjudul We Reinvent the Circus, mengejutkan penggemar festival Los Angeles dan media dengan pendekatan uniknya terhadap sirkus. Cirque du Soleil selalu berpikir maju hingga memicu kekaguman bagi siapa saja yang menontonnya di masa-masa awal. Tontonan visual yang memukau dan mengejutkan mendorong batasan bagi penggemar lama maupun yang baru. Pertunjukan keliling ini menawarkan pandangan unik tentang seni sirkus. Tidak ada hewan dalam sirkus, dramatis, akrobatik, dan reflektif. Menampilkan kostum yang luar biasa kreatif, pencahayaan menarik, hingga musik yang membuat simpatik ditampilkan oleh rombongan ini. Cirque du Soleil berhasil karena menyadari bahwa untuk berjaya di masa depan, perusahaan harus berhenti bersaing satu sama lain. Cirque du Soleil berhenti memenangi kompetisi sirkus, namun mendapatkan ruang pasar baru dalam menciptakan sirkus kontemporer. Cirque du Soleil mampu merangkul kelompok pelanggan baru. Mereka bersedia membayar beberapa kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan sirkus biasa demi merasakan sensasi pengalaman hiburan yang tidak pernah ada sebelumnya. Strategi Samudra Biru telah diciptakan. Cirque du Soleil menggabungkan elemen sirkus tradisional dan teater modern. Mereka fokus pada segmen yang mencari hiburan premium, bukan konsumen yang menjadi target utama sirkus tradisional. Menghilangkan elemen seperti binatang, yang juga membantu mereka menonjol sebagai sirkus yang beretika. Pertunjukan mereka berbasis narasi dengan elemen artistik yang mendalam, menjadikannya lebih mirip teater daripada sirkus tradisional. Dengan pendekatan kreatif dan adaptif ini, Cirque du Soleil telah melampaui batas-batas hiburan tradisional.
menciptakan standar baru dalam industri dan menjaga relevansi di tengah perubahan selera audiens global.